Saat itu kembali Atiqah. Disinilah yang akan kita ceritakan bagaimana pedihnya Nabi Muhammad dalam kehidupannya, Pak. Faraja'at Atiqah masruratan. Atiqah kembali dalam kondisi senang. Fa akhbarat Abu Talib. Atiqah menceritakan kepada Abu Talib bahwa aku sudah meminta negosiasi kepada Khadijah, dan Khadijah memenuhi permintaanku, dijadikan Muhammad sebagai pekerjanya dan diberikan ujrah lebih daripada yang lain. Saat itu Abu Talib menyampaikan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, idhhab ila baiti Khadijah." Pergilah engkau ke rumah Khadijah. Untuk apa pamanku? Wastaghala bima ta'muruka bih. Kerjakan apa yang diperintah oleh Khadijah kepadamu, wahai Muhammad. Saat itu Rasul meninggalkan rumah pamannya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila babi dariha, pergi ke rumah Khadijah dalam kondisi kaiban, beliau sedih. Kenapa sedih? Tidak ada tempat beliau mengadu. Waktu keperintah oleh Abu Talib dan Atiqah, beliau tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa membantahnya. Kenapa? Tidak ada tempat beliau mengeluh, tidak ada tempat beliau menggantungkan kehidupan. Ini jarang dicerita oleh orang lain, Pak. Tidak pegah apa ane udahnya orang bahwa Nabi Muhammad dulu beliau pernah menangis. Nabi Muhammad dulu beliau pernah sedih, pernah merantau meninggalkan kampung tempat beliau dilahirkan menuju ke negeri Syam musafir untuk menggantungkan kehidupannya. Saat itu beliau menangis hazinan dalam kondisi gundah. Wa dumu'uhu taqturu ala khaddaihi, air matanya Nabi jatuh di atas pipinya Nabi. Saat itu fabaqat malaikatus sama, malaikat yang ada di langit semuanya menangis. Kenapa? Libuqaihi rahmata alaihi, karena menangisnya Nabi Muhammad. Nabi meninggalkan kota Mekah, dipanggil Maisarah oleh Khadijah, khadimnya Khadijah. Berikan kendaraan terbaik kepada Muhammad, berikan ujrah terbaik kepada Muhammad, gunakan baju terbaik kepada Muhammad, berikan kalan suah yang paling bagus kepada Muhammad, letakkan di atas kepalanya. Yang selanjutnya Nabi Muhammad menghadap ke negeri Syam. Nabi mengerjakan apa yang diperintah oleh Khadijah demi mendapatkan sesuap nasi, dan beliau bisa melanjutkan kehidupannya. Yang selanjutnya tangisan Nabi yang kedua, Bapak-bapak sekalian. Wa dakhala tariqa, Nabi Muhammad masuk dalam perjalanan meninggalkan kota Mekah, baqian, beliau menangis. Apa yang beliau sampaikan? Wa qala fi nafsihi, beliau berkata dalam hatinya, bergumam sendiri, berkata dalam dirinya, berkata kepada dirinya sendiri, aina waladi, di mana ayahku Abdullah? Kenapa? Karena beliau tidak ada tempat untuk mengadu saat disuruh pergi berniaga ke negeri Syam. Wa aina waladati, di mana ibuku Aminah? Beliau menyampaikan, ya wahai ayah, wahai ibuku, lihatlah hari ini kondisi anakmu yang engkau tinggalkan dalam kondisi yatim, yang harus menggantungkan kehidupannya untuk bertijarah ke negeri Syam dulu, dan aku tidak mampu menjamin. Fala adri arji ila maulidi, aku belum tentu bisa balik ke tempat aku dilahirkan. Kenapa? Ayah dulu merantau meninggalkan kota Mekah, beliau kembali dengan nama almarhum. Sehingga Abdul Muttalib gepegot puisi kepada Abdullah. Kenapa? Anaknya yang beliau sayangi. Nabi Muhammad juga berkata demikian. Fala adri arji ila maulidi, mungkin saja aku tidak bisa kembali ke tempat aku dilahirkan. Yang mana ayah dulu berangkat ke negeri Syam, meninggalkan kota Mekah, bertijarah mencari rezeki pada umur 18, ada yang meriwayat 20, dalam kondisi tidak bisa balik ke kampung halamannya. Orangnya, Pak, anak-anak mit ubud umur 18 tahun takkan le tanya nak aci berangkat sehingga kedih unang grosyam. Apa yang ada di pikiran mereka? Pasti mereka bertanya, "Puhana tuang le long ya? Puhana sayang negele kelun ya?" Mungkin lunjak luanang gro dalam kondisi umur 18 tahun, kadang-kala golom dente lung lepah lung balik long. Tapi Nabi Muhammad dengan segala kesedihannya, beliau harus pergi meninggalkan kota Mekah dulu. Ayahnya berangkat untuk bertijarah, menghembuskan nafas terakhir di sana.
Ada sebuah catatan penting, nuktah. Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangislah kalian sembah aku, kemudian kalian menangis, mereka menangis ala nabiyikum, terhadap nabimu, nabiku, nabi mereka, Nabi Muhammad, wa rasulikum, terhadap nabi mereka, li'annal malaikah fis sama baqat min qablikum, malaikat jamun pak kalih geklik terhadap nabi gedanyo, wate nabi geik kendaraan, geik unta untuk berangkat ke negeri Syam, malaikat ramai-ramai pada waktu itu menangis terhadap kepiluan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Fa idza baqat ummatu Muhammad inda dzakarahu, saat umat Muhammad mendengarkan cerita Muhammad, mereka menangis. Apa perkataan yang diucapkan oleh malaikat? Ilahana wa sayyidana wa maulana. Umat siapa ini yang kami lihat mereka menangis semuanya saat diceritakan tentang sejarah Muhammad? Allah mewahyukan kepada malaikat, ya malaik inna aliman, sesungguhnya orang-orang alim, salah satu orang alim, haddasa hadisa rasuli, yang menceritakan terhadap cerita Rasulku, kata Allah, fihim, kepada mereka, fayabquna li ajli ma asabahum, mereka menangis karena sebab sesuatu yang menimpa Rasulnya, min syiddati, daripada bersangatan sedih, wa mihna, dan hinaan. Thumma yaqulullah ta'ala ashhadukum ya malaikati, aku bersaksi wahai malaikatku, aku merdekakan mereka dari azab dan dari nerakaku. Malamnya pak, dimanapun kita dengar menyedawur cerita kepada Nabi Muhammad, ada seorang yang alim mengupas terhadap sejarah Nabi Muhammad, kita hadir dengan hati yang ikhlas menangis. Apa kata Allah? Wahai malaikat, aku bersaksi kepadamu semua bahwa mereka akan kuampunkan dosa dan kumerdekakan dari nerakaku. Kata siapa? Allah berkata dalam kitab yang kami bacakan ini.